Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Di sini kita akan menyampaikan materi tentang birokrasi yang di dalamnya akan membahas 1. Birokrasi menurut para ahli, 2. Fungsi birokrasi, 3. Peran birokrasi, 4. Ciri-ciri birokrasi, dan yang terakhir tentang birokrasi dan pelayanan publik. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Zuhairoh Nur Afifah. Yuk ikuti pembahasannya dan jangan sampai ketinggalan. Tidak dipilih berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukkan dalam ijazah atau ujian. Keempat, pegawai negeri menerima gaji harus sesuai dengan pangkat dan kedudukannya. Yang kelima, para pejabat yang memiliki kantor negeri. Yang terakhir, ada promosi didasarkan pada penerimaan dan kemampuan yang melebihi rata-rata. Selain ciri-ciri dan definisi birokrasi, ada lagi loh teman-teman pembahasan lain tentang birokrasi, yaitu fungsi birokrasi, karakteristik birokrasi, peran birokrasi, dan jenis-jenis birokrasi. Tahu nggak sih teman-teman, fungsi birokrasi itu ada berapa? Fungsi birokrasi terdapat 4 fungsi, yaitu 1. Fungsi administrasi, yang kedua ada fungsi pelayanan, yang ketiga ada fungsi regulasi, dan yang terakhir ada fungsi pengumpulan informasi. Di dalam fungsi birokrasi fungsi administrasi, yaitu fungsi administrasi menjalankan kebijakan umum suatu negara yang telah dirancang dan ditetapkan untuk mencapai tujuan negara secara keseluruhan. Nah, dalam fungsi pelayanan, pada dasarnya, birokrasi bertujuan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Dan pada fungsi regulasi suatu pemerintah umumnya dirancang dan ditetapkan untuk mengamankan kesejahteraan masyarakat umum. Dan fungsi pengumpulan informasi
Badan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan negara tentu memiliki informasi dan data mengenai efisiensi atau efektivitas pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah di masyarakat. Tak hanya memiliki fungsi, birokrasi juga memiliki karakteristik loh teman-teman. Yang pertama, setiap pekerja diawasi dan harus selalu disiplin. Pekerjaan diartikan juga sebagai langkah jenjang karir. Poin ketiga, pelayanan publik menerima gaji berdasarkan posisi yang ditempatinya. Poin keempat, penjabat tidak memiliki kantor sendiri. Poin kelima, memiliki wilayah kerja khusus pada setiap bagiannya. Poin keenam, pelayanan publik atau civil servants yang terdiri atas orang-orang yang diangkat oleh eksekutif. Poin keenam, promosi kenaikan jabatan didasarkan atas penilaian atasan atau superior's judgment. Dan poin yang terakhir, organisasi tersusun secara hierarkis loh. Selain memiliki fungsi dan karakteristik, birokrasi juga memiliki peran loh teman-teman. Yaitu yang pertama, birokrasi berperan menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan pemerintah. Selain menjalankan fungsinya, birokrasi juga melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah dan negara. Tak hanya menjalankan fungsi dan melaksanakan program, birokrasi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan yang profesional dan merata. Tak hanya menjalankan, melaksanakan, dan memberikan, birokrasi juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah atau negara dengan masyarakat umum. Dan ternyata, peran birokrasi tidak hanya menjalankan, melaksanakan, memberikan pelayanan, dan penghubung doang loh teman-teman. Di situ juga birokrasi melaksanakan manajemen pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi, evaluasi, sinkronisasi, dan masih banyak lainnya. Wah, ternyata birokrasi ada jenis-jenisnya loh teman-teman. Jenis-jenis birokrasi apa aja sih teman-teman? Yang pertama, ada departemen-departemen di dalam kabinet. Yang kedua, ada agen-agen federal. Yang ketiga, ada perusahaan-perusahaan federal milik federal. Yang ketiga, agen-agen pengaturan independen. Birokrasi dan pelayanan publik. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat. Namun, dalam perjalanannya ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dalam bidang pelayanan publik, upaya-upaya telah dilakukan dengan menetapkan standar pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, murah, dan transparan. Namun, upaya tersebut belum banyak dinikmati masyarakat. Pelayanan publik seringkali menjadi ukuran paling mudah dipahami sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Pelayanan publik adalah salah satu fungsi penting pemerintah selain regulasi, proteksi, dan distribusi. Kelemahan birokrasi di Indonesia. Pertama, organisasi pemerintah yang cenderung besar baik di pusat maupun di daerah, yang cenderung memanfaatkan kemungkinan untuk memperbesar struktur tanpa melihat kebutuhan nyata, ketersediaan sumber daya yang dimiliki, kondisi terkini yang dihadapi, dan cakupan wilayah pelayanan. 2. Kualitas ASN masih belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah, dan kualitas pelayanan publik yang masih belum memenuhi harapan publik. 3. Tingkat korupsi yang cukup tinggi, inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan pembangunan. 4. Masih banyaknya pemerintah daerah yang memiliki persentase belanja operasional untuk kebutuhan internal pemerintah yang lebih besar dari belanja publik. Birokrasi dan upaya meningkatkan pelayanan publik. Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat adalah 3 pilar utama dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, yang sering kita kenal dengan konsep good governance.
Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan atau wewenang, semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Jika kondisi ini bisa terpenuhi, maka harapan mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang demokratis akan membawa kebaikan bagi negara dan bangsa ini. Karena itu, birokrasi harus bisa dipahami melalui peran dan kemampuannya menunjang pelaksanaan sistem pemerintahan, baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Inti salah satu kondisi birokrasi yang profesional adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat atau public service, sehingga cita-cita, inisiatif, dan upaya-upaya birokrasi perlu diarahkan guna memiliki wawasan pelayanan publik. Birokrasi hadir sebagai kreasi dari penguasa untuk memberikan pelayanan kepada penguasa dengan tujuan untuk memperluas dan memperbesar serta mempertahankan kekuasaan. Apakah penerapan birokrasi di Indonesia sudah baik? Syarifuddin mengatakan, Indonesia telah berhasil menjalankan reformasi birokrasi. Saat ini, reformasi birokrasi Indonesia yang sudah berjalan lebih dari 2 dasawarsa telah mencapai banyak kemajuan dan perubahan yang semakin nyata. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemen-PA-RB ingin menunjukkan kepada dunia internasional dan masyarakat hasil reformasi birokrasi tersebut dengan mengadakan bukti keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia terlihat dari semakin meningkatnya hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan integritas birokrasi. Masyarakat mulai merasakan birokrasi yang makin efisien, efektif, profesional, dan makin cepat terlayani. Gimana teman-teman? Seru kan materi birokrasi dari kita? Jadi udah paham dong tentang birokrasi dan penerapannya di Indonesia? Semoga materi yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan lebih untuk teman-teman tentang birokrasi dan penerapannya di Indonesia. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga menambah pengetahuan tentang birokrasi dan penerapannya di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.